Shalom, sahabat Lex Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Minggu menjelang Natal ini, kita akan belajar tentang The Spirit of Christmas. Bagi saudara-saudara yang pernah membaca karya Charles Dickens, atau yang pernah mungkin menonton musical drama atau filmnya yang berjudul Christmas Carol, asosiasi The Spirit of Christmas adalah hantu Natal yang menghantui Ebenezer Scrooge dan menyadarkan dia akan makna Natal untuk menjadi orang yang bermurah hati. Bagi yang lain mungkin semangat Natal atau The Spirit of Christmas adalah memberi. Dan ini memang benar, walaupun justru banyak orang yang juga tertekan karena giliran Natal kita mesti banyak melakukan pemberian-pemberian dan itu menguras juga sumber-sumber keuangan. Natal adalah memberi, betul, dan berbagi sukacita, baik secara materi maupun secara rohani. Akan tetapi, bila kita kembali kepada tokoh-tokoh Natal di Alkitab, mulai dari Yusuf, Elizabeth, Zakaria, Gembala, bahkan para Majus, mereka semua memberi tanggapan yang sama, yakni memuliakan Tuhan, memuji dan mengagungkan Tuhan. Mereka semua memperlihatkan postur yang sama ketika mereka mendengar kabar kesukaan atau mereka bertemu dengan Yesus yang dilahirkan, yaitu mereka menyembah, sujud, dan memuliakan Tuhan. The Spirit of Christmas atau semangat Natal yang akan kita bahas adalah penyembahan. Fokus kita adalah tokoh Natal yang langsung bersentuhan dengan inkarnasi Allah di dalam tubuhnya, yakni Maria, Bunda Yesus. Episode pertama ini saya beri judul Jiwaku Memuliakan Tuhan. Setelah Maria dikunjungi oleh malaikat Gabriel dan memberitahu bahwa ia akan mengandung tanpa berhubungan suami istri dengan Yusuf, lalu ia mengunjungi Elizabeth yang juga tengah mengandung Yohanes Pembaptis. Nah, saat mereka bertemu, Maria memberi salam kepada Elizabeth. Nah, ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu tuanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lukas pasal yang pertama 41 sampai dengan 45. Mendengar perkataan Elizabeth ini, pujian dan juga pengagungan dan apa yang terjadi kepada bayinya dan kepada dirinya sendiri, respon Maria akan menjadi fokus renungan kita pada hari ini. Ayat 46 dan 47 dikatakan, "Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku." Respons Maria yang dicatat oleh Injil Lukas dari ayat 46 sampai 55 merupakan sebuah nyanyian atau lebih tepat sebuah mazmur. Dia kemudian memuji Tuhan. Dia menyanyikan mazmur. Nah, mari kita lihat, sahabat sekalian, sikap penyembahan Maria. Dikatakan jiwaku memuliakan Tuhan. Sikap penyembahan adalah internal, mulai dari batin, dari jiwa kita. Penyembahan mulai dari roh yang melibatkan emosi, batin, bahkan mental serta moral kita. Semua yang bersifat internal. Penyembahan yang benar berkembang dari dalam batin. Hal ini tidak eksternal. Jadi ibadah bukanlah
mendengarkan musik gereja, mendengarkan paduan suara, mendengarkan khotbah, membaca Alkitab, membawa Alkitab, datang ke gereja, menjalankan ritual, berlutut, berdoa, bahkan ikut dalam perjamuan kudus. Jangan salah sahabat sekalian, semua itu baik. Tetapi itu bukan penyembahan. Tetapi fungsi di mana penyembahan yang sejati dapat terjadi. Tetapi semua yang baru saya sebutkan tadi tidak identik dengan penyembahan sejati. Penyembahan yang benar datangnya dari dalam. Penyembahan yang benar ada di dalam jiwa setiap orang. Dalam jiwa dan roh dan setiap unsur atau bagian dari dalam batin kita ini, yang kemudian seperti alat musik dalam sebuah orkestra, semuanya saling memberi, saling memainkan di dalam satu koordinasi dari roh Tuhan dan menghasilkan sebuah harmoni dan kemudian mencapai puncaknya dalam bentuk nyanyian pujian yang menakjubkan kepada Tuhan. Ungkapan syukur, ungkapan pujian yang meluap-luap kepada Allah. Seperti musik itu ada crescendo, naik ke atas terus dan kemudian akan menghasilkan pujian yang dahsyat dan luar biasa. Inilah yang terjadi dalam diri Maria. Pujian yang meluap dari hati dan jiwanya kepada Tuhan. Yang dia tahu bahwa itu adalah juru selamatnya. Saat ia berkata, rohku, jiwaku memuliakan Tuhan. Penyembahan bukanlah sesuatu yang diatur atau yang dikalkulasikan lebih dahulu, yang di-arranging lebih dahulu. Tetapi karena ia muncul dari kelimpahan hati, kelimpahan batin, umumnya akan terlihat sangat spontan, tidak dibuat-buat. Penyembahan akan menjadi terkesan dibuat-buat bila semua yang kita lakukan sebagai bentuk penyembahan, tetapi hati kita justru sedang menjauh dari Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Yesaya 29 ayat yang ke-13. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Penyembahan yang benar itu justru dikatakan di sini adalah penyembahan yang datang dari hati, datang dari roh dan kebenaran. Dan itu berarti dimulai dari sebuah kelahiran baru. Dan kemudian hati kita ini harus murni, terfokus untuk kemuliaan Tuhan. Hal yang sama Daud mengatakan dalam Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalilah hatiku. Ujilah aku, dan kenalilah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Hati kita ini adalah sumber dari respons terhadap Allah yang menghasilkan penyembahan. Biarkanlah Roh Kudus menyucikan hati kita, memenuhi hati kita ini dengan kebenaran, dengan pernyataan-pernyataan ilahi. Sehingga saat hati kita ini penuh di dalam batin kita ini dan akan kemudian meluap, menghasilkan sebuah ungkapan, nyanyian, pujian, dan kemudian juga disertai dengan tindakan dan perbuatan-perbuatan yang memuliakan Tuhan. Maria bukan saja menyembah dari kedalaman jiwanya, melainkan juga dia memuliakan Tuhan dengan meluap-luap. Lukas memakai kata megaluno yang diterjemahkan oleh Alkitab LAI sebagai memuliakan. Megaluno artinya bukan hanya besar, mega, tetapi membesarkan, magnify. Seperti kalau kita melihat sebuah objek di bawah mikroskop, elektron, itu bisa diperbesar hingga ribuan bahkan jutaan kali.
Inilah yang sebenarnya dimaksudkan oleh kata ini, yaitu memuliakan Tuhan, bukan hanya membesarkan namanya dan apa yang telah Ia lakukan atau yang tengah Ia lakukan bagi hidup kita, tetapi juga memuliakan itu berarti menyaringkan suara kita, meninggikan, menyorakkan. Jadi jangan juga kita takut ketika kita memuliakan Tuhan. Oh, kalau di Mazmur selalu dimuliakan, haleluya. Wah, luar biasa. Satu sorakan, satu gemuruh hati kita untuk memuji Tuhan. Dalam salah satu lagu Natal kata, hark the angel. Hark the angel. Sorakan, gemakan. Luar biasa, bahkan malaikat sendiri menggemakan itu dengan suara yang nyaring. Kalau kita menyembah, maka megaluno ini mengindikasikan adanya upaya intensifikasi pujian. Mengintensifkan sebuah pujian, menjadikan hal itu sebagai hal yang terus menerus dan bahkan semakin besar fokusnya. Dan kalau kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bahwa ini bukan hanya sekedar selama musim Natal atau bulan-bulan Natal, tetapi sebenarnya semangat Natal ini haruslah menjadi semangat setiap hari. Bahwa kita menyembah dan membesarkan Tuhan. Hidup kita ini ada hanya untuk membesarkan nama Tuhan. Lewat karya kita, lewat perkataan kita, lewat tulisan kita, lewat nyanyian kita. Lewat sikap-sikap kita terhadap orang lain. Kemudian di ayat 47 dikatakan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Kata bergembira atau lebih tepatnya diterjemahkan bersukacita. Hagaliao. Hagaliao itu artinya bersukacita yang meluap-luap. Overjoy. Exceedingly joyful. Atau sukacita yang diungkapkan dengan suara yang nyaring. Sekali lagi, ada satu intensifikasi dari tubuh kita, dari fisik kita ini ketika kita memuliakan Tuhan. Tidak bisa cuma sekedar tanpa ekspresi sama sekali. Harus ada sesuatu yang kita nyatakan. Rasul Petrus menggambarkan sukacita seperti ini di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 8. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Luar biasa nih Rasul Petrus. Kamu belum lihat Tuhan. Kamu belum pernah bertemu dengan dia. Tetapi kamu percaya, kamu beriman kepada dia. Dan iman kamu itu lahir karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan. Itu apa? Peristiwa keselamatan yang kita terima. Karunia hidup kekal yang kita terima, itu akan membuat kita selalu akan bersukacita dan memuji Tuhan. Dan berkata, terpujilah Tuhan Allah yang menyelamatkan jiwaku. Karena Maria mengatakan, sukacita yang mulia dan tak terkatakan ini adalah sukacita karena menyadari Tuhan adalah penyelamatnya. Kapan terakhir kali sahabat sekalian mengalami sukacita yang seperti ini? Saat sahabat menemukan kebenaran dari kitab suci. Saat sahabat menyembah Tuhan di dalam ibadah bersama-sama dengan orang kudus lainnya. Dan kemudian mengalami sukacita yang mungkin kadang-kadang kita jadi nggak perlu takut untuk kita loncat kegirangan karena sukacita, karena kebenaran, karena pernyataan Allah di dalam hidup kita. Kapan terakhir sahabat mengalami sukacita seperti ini? Atau sebaliknya, mungkin sahabat telah bosan dengan ibadah-ibadah yang begitu saja dan Anda berpikir bahwa sudahlah, memang sudah seperti ini. Gak peduli berapa sorakan yang terjadi, kita menjadi dingin, kita menjadi kaku. Jangan-jangan hati kita sedang menjauh dari Tuhan, sehingga membuat kita kehilangan
sukacita. Kapan terakhir ketika kita menemukan kebenaran waktu kita membaca firman, kita lonjak gembira, kita sorak-sorak? Kapan? Atau mungkin kita berpikir, walaupun kita sudah begitu canggih di dalam memahami firman, menginterpretasi, menggali, lalu kita berpikir bahwa ini sekedar sebuah profesionalisme agama. Jiwa Maria memuliakan Tuhan dengan sukacita yang meluap-luap kepada Tuhan. Karena ia tahu dia sedang mengharapkan juru selamat bagi jiwanya yang akan lahir. Penyelamat hidupnya telah datang. Apakah di Natal ini kita mengalami sukacita yang meluap-luap itu? Apakah kita di dalam Natal ini menerima kebenaran, menerima firman yang membuat kita dikobarkan sukacita kita? Bapa di surga, aku bersyukur jiwaku memuliakan Engkau. Jiwaku bergembira, bersukacita di dalam Engkau. Karena kelahiran kembali, karena Kristus Juru Selamat telah lahir dalam hidupku dan menjadikan hatiku bersih, kudus, sehingga aku bisa melayani dan memuliakan Engkau, memiliki relasi yang intim, dan juga bisa menggebu-gebu di dalam ekspresiku terhadap kebenaran firman. Terima kasih karena kasih-Mu yang memenuhi hatiku oleh kuasa Roh Kudus senantiasa. Aku akan memuliakan Tuhan, tidak peduli bagaimanapun keadaan, karena aku tahu hidupku telah dipenuhi dengan sukacita yang melimpah dari kuasa surgawi. Terima kasih Roh Kudus untuk kebenaran firman-Mu ini. Di dalam nama Yesus aku berdoa setiap saudara-saudaraku sekalian bisa mengalami sukacita yang menggebu-gebu ini di dalam Natal ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.